Halo semuanya, nama saya Ivan Lutfi Hairulsyah. NIM saya 2241102010206. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan fiskal dan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal ini salah satu faktor untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua, yakni kebijakan fiskal aktif dan pasif. Kebijakan fiskal aktif adalah kebijakan pemerintah di mana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya. Sementara kebijakan fiskal pasif adalah segala sesuatu yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi besarnya pengganda. Dengan kata lain, kebijakan ini adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah, menurunkan surplus pemerintah, ataupun cenderung meningkatkan surplus pemerintah, menurunkan defisit pemerintah, tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para petinggi. Selanjutnya ada instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. Yang pertama, permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Kedua, pola persebaran sumber daya. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dari segi teknologi dan perekonomian, agar SDM kita bisa bersaing di hingga rancah internasional. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Adanya kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas harga barang, agar harganya tidak terlalu jauh dengan pasar-pasar lain atau tidak melambung tinggi gitu. Yang keempat, mendorong investasi. Kebijakan fiskal, maksud dari mendorong investasi adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama dilihat dari segi teoritis dan yang kedua dilihat dari segi penerapan dari segi teoritis. Jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi tiga, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Selanjutnya ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan ini umumnya terbagi dua, yaitu kebijakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif biasanya lebih condong pada pengaruh penawaran uang dan tingkat bunga memiliki variabel tertentu. Sementara jika kualitatif itu biasanya merujuk kepada non-intervensi
dan kesadaran pihak bank. Kebijakan ini terdiri dari dua instrumen, yaitu kredit selektif dan bujukan moral. Tujuan dari kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah agar kurs rupiah tidak anjlok seperti mata uang Zimbabwe. Selanjutnya ada contoh kebijakan moneter. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pertama, contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Selanjutnya, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. 4. Program intervensi rupiah. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Selanjutnya ada model analisis ISLM dalam kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraksi. Teori-teori makroekonomi sintesis klasik Keynesian memadukan ide-ide aliran pemikiran klasik dengan Keynes. Teori-teori tersebut amat banyak dan bervariasi. Salah satu sintesis yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai alat analisis adalah model ISLM atau Invest Saving Liquidity Money. Model tersebut menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila pasar barang atau jasa dan pasar uang secara simultan berada dalam keseimbangan. Selanjutnya, pengembangan pada model ISLM berdasarkan pada asumsi-asumsi yang diajukan oleh Klasik dan Keynes. Asumsi klasik yang mendasari model ISLM adalah bahwa dalam kondisi apapun, pasar akan menemukan keseimbangannya sendiri. Sedangkan asumsi Keynes yang mendasari asumsi pada model ISLM adalah bahwa uang digunakan sebagai alat transaksi dan spekulasi. Lebih rincinya adalah sebagai berikut. 1. Pasar akan selalu berada dalam keseimbangan permintaan sama dengan penawaran atau S-D. 2. Fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. MD min MT plus MSP. 3. Di mana MD sama dengan total permintaan uang. 4. MT permintaan uang untuk transaksi. 5. MSP adalah permintaan uang untuk spekulasi. 6. Perekonomian adalah perekonomian tertutup atau Y sama dengan C tambah S. 7. Model komparatif statis. Analisis yang dilakukan adalah perubahan dari satu keseimbangan ke kondisi keseimbangan lainnya. Kebijakan ekspansi fiskal efektif. Bisa lihat gambar. Kebijakan ekspansi fiskal menyebabkan kurva 1S geser ke kanan dari IS0 ke IS1 atau dari keseimbangan internal atau domestik dan eksternal. IS0 sama dengan LM0 sama dengan BP. Pada titik A ke keseimbangan internal, IS1 sama dengan LM0 baru tanpa keseimbangan eksternal pada titik B. Akibatnya, tingkat suku bunga dalam negeri ini menjadi di atas I. Karenanya, aliran dana masuk ke dalam atau capital inflow dan kurs mata uang asing di pasar domestik mengalami tekanan menurun atau depresiasi. Berarti mata uang domestik apresiasi. Untuk mempertahankan kurs yang diinginkan, maka bank sentral membeli falas di pasar domestik untuk menghilangkan kelebihan falas. Selanjutnya ada kebijakan ekspansi fiskal tidak efektif. Kebijakan ekspansi fiskal menyebabkan kurva IS geser ke kanan dari IS0 ke IS1 atau dari keseimbangan internal dan eksternal IS0
sama dengan LM sama dengan BP pada titik A keseimbangan internal IS1 sama dengan LM baru tanpa keseimbangan eksternal pada titik B. Akibatnya, tingkat suku bunga dalam negeri ini menjadi di atas. Karenanya aliran dana falas ke dalam dan kurs mata uang asing di pasar falas domestik mengalami tekanan menurun atau depresiasi. Berarti mata uang domestik apresiasi berhubung dengan sistem kurs pasar berlaku, maka pasar bank sentral tidak menyesuaikan kurs di pasar tersebut karena ekspor atau X menjadi mahal di pasar uang internasional dalam mata uang asing sehingga mengalami tekanan menurun, sedangkan impor menjadi murah dinyatakan dalam mata uang domestik sehingga mengalami tekanan meningkat. Akibatnya neraca berjalan, X min M mengalami penurunan surplus atau bertambah defisitnya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.